Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikdat Ashraf Rizkula dengan NIM S1S1244041. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai stack, queues, and DAX. Nah, untuk materinya itu yang saya akan jelaskan mulai dari slide 8, yang materi yang ini, sampai ke slide 27. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu slide 8. Reversing data using a stack atau membalik data menggunakan stack. Nah, jadi pada slide ini dijelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari protokol LIFO atau last in first out, stack itu bisa digunakan sebagai alat umum untuk membalik urutan data. Maksudnya, karena stack bekerja dengan prinsip elemen terakhir yang masuk akan keluar pertama, maka jika kita memasukkan data secara berurutan, lalu keluarkan satu persatu, hasilnya itu akan terbalik. Nah, di situ ada contohnya. Di situ contoh dari reversing data using a stack ada tiga. Yang pertama, mencetak baris-baris dalam sebuah file secara terbalik. Kemudian contoh yang kedua yaitu membalik elemen-elemen dari sebuah list menggunakan stack. Kemudian contoh yang ketiga yaitu membalik urutan elemen yang tersimpan dalam stack itu sendiri. Kemudian di kanannya itu ada sebuah kode penggunaan dari reversing data using a stack. Mungkin kita langsung coba saja. Kita akan membuat dulu kelas array stack. Oke, kemudian kita buat def dulu. Init. Kemudian kita buat help. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut, tinggal kita ketikkan saja kode yang ada pada slide. Def reverse store file file name is sama dengan array stack original open file name r. Wait, sabar, ini nggak pakai ini. Kemudian for line in original expose line strip and original close output open file name v while not is empty output right scope plus and output close. Oke, ini sudah sama. Kemudian kita tambahkan file open inisial. Ini kita hapus dulu karena sebelumnya saya sudah pernah coba. Oke, kita lanjut. Inisial txt. Ini kemudian tambahkan w. Kemudian file write. I'm going home. Kemudian file write today is a holiday. Kemudian kita tambahkan file titik close. Kemudian kita tambahkan alright. Sabar, kita coba dulu reverse file. Kemudian tinggal print eh reverse. Oh, ini kebalik. Itu. Kemudian print afternya. After reverse file. Oke, kita coba lihat.
dulu. Nah, di sini yang baris ini def reverse file ini adalah kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama reverse file yang menerima satu parameter yaitu file name, yaitu nama yang ingin kita balik isinya. Kemudian di sini ada S sama dengan array stack yang dimana ini kita membuat sebuah objek stack kosong dari kelas array stack dan menyimpannya di variabel S. Kemudian original sama dengan open file. Di sini kita membuka file dengan nama file name dalam mode baca atau read mode secara default dan menyimpan referensinya di variabel original. Kemudian for line in original, di mana ini kita melakukan iterasi untuk setiap baris dalam file yang sudah dibuka. Kemudian ada spush yang ini, yang dimana ini setiap baris dari file itu dipush ke dalam stack. Sebelum dipush, karakter new line di akhir baris itu dihapus menggunakan R strip. Nah, ini kita menambahkan new line kembali saat menulis nanti. Kemudian terakhir itu ada original close yang dimana ini setelah semua barisnya itu dibaca dan di-push ke stack, kita akan menutup file original. Kemudian di situ ada output sama dengan open file name, w, yang dimana di sini kita membuka file yang sama dalam mode write, yang dimana mode ini akan menghapus isi file lama dan siap untuk ditulis ulang. Kemudian ada while not is as is empty, yang dimana selama stacknya ini belum kosong, kita terus melakukan loop. Kemudian ada output write as titik pop, yang dimana di sini kita melakukan pop dari stack atau mengambil elemen teratas dan menulisnya ke file. Kemudian ditambahkan karakter new line. Nah, karena stack itu dia bersifat LIFO, elemen yang terakhir masuk akan keluar pertama, sehingga urutan baris menjadi terbalik. Kemudian terakhir itu ada output close, yaitu setelah semua elemen dari stacknya ini sudah ditulis, di sini kita menutup file outputnya. Nah, kemudian di sini merupakan bagian testingnya. Mungkin langsung saja kita lihat hasilnya. Arresting removal file. Oke, rupanya di sini error. Begitu. Oh, sabar. Ini salah ini. Sorry, sorry. Ini. Nah, harusnya seperti ini. Sorry, sorry. Kita coba running ulang. Ini hapus saja dulu. Kita running ulang lagi. Nah, di sini before refreshing file, I'm going home. Today is a holiday. Kemudian after refreshing file, today is a holiday. I'm going home. Nah, jadi di situ alur kerjanya yang pertama, di sini kita membaca semua baris file dan push ke stack. Nah, baris I'm going home itu masuk pertama. Lalu today is a holiday baru masuk yang kedua. Nah, kemudian saat kita pop, today is a holiday-nya ini, dia keluar duluan. Lalu I'm going home. Nah, keluar kemudian setelah semuanya itu keluar, hasilnya itu menjadi urutan yang terbalik. Makanya di sini after reversing filenya, today is a holiday, baru I'm going home. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya di slide ke-9, yaitu matching parenthesis. Nah, di sini itu, oh sorry, materinya mengenai matching parenthesis atau mencocokkan tanda kurung.
di mana ini adalah salah satu aplikasi penting dari Stack. Nah, di sini dijelaskan konsepnya. Pertama, di situ kita melakukan scan dari kiri ke kanan pada sebuah ekspresi menggunakan stack S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka atau opening simbol seperti kurung, kurung kurawal atau kurung siku, kita push simbol tersebut ke dalam stack. Nah, setiap kali kita menemukan simbol penutup atau closing simbol seperti tanda kurung, kemudian tanda kurawal atau tanda kurung siku, kita pop simbol dari stack dengan asumsi stacknya tidak kosong dan kita cek apakah simbol yang dipop membentuk pasangan yang valid dengan simbol penutup yang ditemukan. Nah, jika kita sudah sampai di akhir ekspresi dan stucknya kosong, berarti ekspresi tersebut properly matched atau semua tanda kurungnya itu cocok. Kemudian runtime complexity di situ adalah O dalam kurung N karena ekspresi dengan N karakter akan melakukan paling banyak N kali push dan N kali pop dan operasi push serta pop berjalan dalam waktu 0 dalam kurung 1. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini ada kode lagi. Let's yang ini kita coba perhatikan. Hmm. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini. Dia masih pakai SRI state, berarti kita hapus saja yang dari dev reverse file. Sini sampai ke bawah. Kemudian kita ketikkan dev is matched extr, yang dimana ini kita mendefinisikan fungsi isMatch yang menerima parameter expr, yaitu string ekspresi yang ingin dicek. Kemudian lefty sama dengan kurung, kemudian kurawat, kosiko. Ini baris yang 25 ini yang lefty sama dengan kurung kurung biasa, kurung kurawal, dan kurung siku. Ini merupakan kita membuat variabel lefty yang berisi string yang memuat semua simbol pembuka kurung biasa seperti ini, kemudian kurung kurawal dan kurung siku. Kemudian right C cocok AG HTY. Oke. Sama dengan kemudian buat yang sebaliknya kurung siku seperti ini, kurawal, kurung biasa, kurung siku dan kurung kurawal. Nah, di sini kita membuat lagi yang namanya variable right yang dimana di sini dia berisi string yang memuat semua simbol penutup yang bersesuaian. Nah, kemudian di sini urutan posisinya itu penting karena harus match dengan posisi di lefty tadi. Oke, kemudian kita buat S sama dengan array stack. Yang dimana di sini kita membuat stack kosong, kemudian ada for C in EXPR. Yang dimana di sini iterasi setiap karakter C dalam ekspresi. Dan if C in lefty, nah di sini jika karakter C adalah simbol pembuka, kemudian kita push push C atau kita akan push karakter tersebut ke dalam stack. Kemudian elif C in right
C. Nah, kemudian jika karakter C adalah simbol penutup, maka kita if eh, harus S titik is empty. Nah, tadi jika karakter C-nya ini adalah simbol penutup atau right P, maka nanti akan dicek apakah stacknya ini kosong. Nah, jika kosong berarti tidak ada simbol pembuka yang cocok. Maka kemudian kita tulis return false. Kemudian if right T index C panjang ya. Ya, tanda seru sama dengan lefty titik index kurung S titik pop return. Dan di sini sejajar sama for return S. Nah, seperti ini. Kurang tanda koma. Nah, tadi saya ulangi saja dari alif di sini. Nah, di sini jika karakter C adalah simbol penutup, maka nanti akan dicek apakah stacknya kosong atau tidak. Nah, jika kosong berarti tidak ada simbol pembuka yang cocok. Kemudian, jika stacknya kosong, maka nanti akan ada pesan return false karena tidak ada pasangan. Kemudian di sini kita bandingkan posisi indeks simbol penutup C di string righty dengan posisi indeks simbol pembuka yang di pop dari stack di string lefty. Pakai kuda yang ini. Nah, jika posisinya berbeda berarti tidak cocok. Contoh jika tanda kurung biasa untuk penutup ada di indeks 0 di righty dan tanda pembuka kurung biasa ada di indeks 0 di lefty, itu cocok berarti. Nah, tapi jika yang di pop adalah kurung purawal pembuka di indeks 1 di lefty, maka tidak cocok dengan tanda kurung biasa penutup di indeks 0 di righty. Nah, kemudian jika tidak cocok, maka akan return false. Nah, kemudian di sini ada return static is empty, yang dimana ini adalah simbol match. Nah, setelah semua karakternya itu diproses, kita return hasil S titik is empty, yang dimana jika stacknya kosong berarti semua simbol pembuka sudah dipasangkan. Jika masih ada isi, berarti ada simbol pembuka yang tidak punya pasangan. Kemudian kita lanjut ke bagian testingnya. Situ EXPR 1 sama dengan ini kemudian 5 tambah X kurang Y tambah Z. Oh, ini salah. Ini kenapa begini? Nah, seperti ini. Mismatch. Ini error. Kita coba lihat dulu. Mismatched XPR. Oh,
Ini kita harus keluarkan dulu. Sabar. Ini, nah, seperti ini. Berarti ini kita kasih mundur saja semuanya. Hmm, ini. Oke, seperti ini. Kita coba running. Oh, terbalik. Harusnya false dulu, baru true. Kok ini true, baru false? Wait, kita coba cek kembali. Oh, bedanya itu di sini saja. Kita buat ulang saja. Sini dia pakai kurung siku dulu, baru kurung biasa, kemudian 5 ditambah X, kemudian dikurang, kurung biasa lagi, Y ditambah Z. Kemudian di sininya diganti menjadi kurung kurawang. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bawahnya juga kita ganti. Itu dia kurung siku dulu, kemudian kurung biasa 5 ditambah X, kemudian kurang, kurung biasa Y tambah Z, kemudian oke, seperti ini. Kita coba running untuk lihat. Nah, untuk EXPR satunya itu dia false karena tanda kurung siku untuk yang pembuka ini dia tidak cocok dengan tanda kurawal penutup yang di sini. Kemudian untuk EXPR2-nya itu dia true karena di sini semua tanda kurungnya itu cocok. Nah, seperti itu. Kita coba lanjut saja lagi ke materi berikutnya. Nah, di sini materi berikutnya itu tentang matching text in a markup language, yaitu mencocokkan tag dalam bahasa markup seperti HTML, di mana ini adalah penerapan lain dari stack yang mirip dengan matching parentheses. Nah, di sini di slide ini dia menunjukkan kode yang memeriksa apakah semua tag HTML dalam sebuah dokumen sudah match atau berpasangan dengan benar. Oke, kita coba lihat di sini ada, waduh, di sini ada sebuah kode lagi. Kita coba lihat dulu. Eh, kita langsung coba saja karena di sini dia masih menggunakan array stack. Berarti kita hapus dari sini saja. Ini sampai ke bawah. Kemudian baru kita tuliskan saja def is niche HTML, kemudian raw, oh lupa tanda tanda titik duanya. Di baris 24 ini yang def is match raw, HTML raw. Di sini kita mendefinisikan fungsi is match HTML yang menerima parameter raw, yaitu string HTML mentah. Kemudian kita S sama dengan array stack lagi. Ini untuk membuat stack kosong, kemudian J sama dengan raw find, gitu. Find, di mana eh, di sini kita mencari posisi karakter tanda kurang dari seperti ini dalam string HTML, yang mana ini menandakan awal sebuah tag.
Kemudian, aduh, kemudian lanjut ke while J sama dengan -1. Kemudian tanda titik dua. Nah, yang while J ini, while J tanda seru sama dengan -1, yang mana ini dia selama masih ditemukan karakter kurang dari, berarti di situ loopnya akan terus berlanjut. Kemudian kita H sama dengan raw find. J, aduh, J plus 1. Nah, K sama dengan raw find tanda lebih dari koma J plus 1 ini, dia itu mencari karakter lebih dari setelah posisi J, yaitu akhir dari tag. Kemudian, if K sama dengan -1, nah di situ jika eh, di situ jika tidak ditemukan tanda lebih dari yang seperti ini, berarti tag itu tidak valid. Makanya di sini kita print invalid tag. Kemudian kita return false. Nah, makanya di situ ini salah. Ini false nih, F-nya besar harus. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita lanjut tag sama dengan draw. Kemudian J plus 1 2K. Nah, yang baris 32 ini, di situ kita mengambil isi tag tanpa tanda kurang dari dan lebih dari. Contohnya itu misal seperti ini. Body. Nah, ini menjadi body saja. Karena tanpa tanda lebih dari dan kurang dari. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian, if not tag standard. Bukan, sorry, start. If not start switch has it push step. Nah, situ ada if not tag start switch, di mana jika tag tidak dimulai dengan tanda garis miring, berarti ini adalah opening tag. Kemudian di situ kita push tag atau push opening tag itu ke stack. Kemudian kita tambahkan else, yang dimana eh, jika tagnya dimulai dengan tanda garis miring, berarti ini adalah closing tag. Kemudian kita tambahkan lagi if s is empty, yang dimana di situ untuk mengecek saja kekosongan. Kemudian di situ kita tambahkan print. Nah, di sini tinggal kita stack is empty, nothing to match with. Ini false juga salah ya. False, kemudian sini. Nah, kemudian di situ ada if tag 1.2 sama dengan tanda seru sama dengan spot. Di sini dia akan membandingkan nama closing tag tanpa garis miring dengan opening tag yang di pop dari stack. Nah, tag 1.2 ini, yang ini seperti ini, itu dia mengambil string setelah garis miring. Misal ada seperti ini, garis miring body. Nah, yang dia itu menjadi body saja, seperti ini. Nah, kemudian di situ ada print text mismatch tag, kemudian return false. Kemudian J sama dengan raw find. Oke, di mana di sini dia untuk
cari tag berikutnya setelah posisi K. Kemudian terakhir kita tinggal return saja. Return s titik is empty. Yang dimana setelah semua tagnya ini diproses, return true jika tag kosong. Atau semua tagnya itu cocok. Kemudian jangan lupa tanda kurung buka kurung tutup. Kemudian kita masuk ke testingnya, bagian testing. Tinggal tambah is for match HTML. 1, 2, 3 body center. Ini masih error, nanti sebentar kita coba perbaiki. Salah satu the little bolts. Kemudian the strong to the little bolts like a cheap sneaker. Sneaker in an old washing machine. The three drunken fishermen were used to such treatment. Ini panjangan kalau mau ditulis begini, jadi kita sesuaikan aja. In an old washing the three fishermen were used to, nah, such treatment of course. But not the three salesmen who even asked us to wait. Okay. Now from the we had over overpaid for the we. Kemudian will the salesman die? Die. Kemudian what color is the boot? Kemudian and what about now? Kemudian sini burung body. Dua, dua. Nah, seperti ini. Aduh, kita coba running sangat panjang ya. Apakah ada error lagi? Oke. Hmm, saya sih error.
Kita coba lihat dulu. Oh, di sini tidak pakai C. Jadi start with. Oke, kita coba cek lagi. Kok nggak keluar outputnya true or no? Wait. Hmm, aduh lupa paling ini harusnya kita pakai print. Nah, udah coba running. Di sini harusnya dia muncul true. Kita coba cek dulu. Nah, sini hasilnya sudah sama true. Nah, kenapa hasilnya true? Karena di sini semua tag HTML-nya dalam dokumen tersebut sudah berpasangan dengan benar. Setiap opening tag seperti tag body punya closing tag body juga. Seperti ini. Ini kita tunggu. Nih, tag body yang ini dia punya eh, closing tag body juga nih di bawah. Nih. Kemudian H1 ini H1 juga punya closing tag dan lain-lain. Seperti center juga punya closing tag. Makanya di sini hasilnya tadi itu adalah true. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada materi queues. Nah, atau antrian. Nah, kita, aduh. Nah, di sini queues ini disebut sebagai cousin dari stack atau sepupu dari stack. Nah, queues ini adalah koleksi objek yang di-insert dan di-remove berdasarkan prinsip freeze in, freeze out atau FIFO. Nih, artinya elemen yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar. Nah, ini merupakan kebalikan dari stack yang menggunakan prinsip LIFO yang sudah kita bahas tadi. Nah, elemen bisa dimasukkan kapan saja, tapi hanya elemen yang sudah paling lama berada di dalam queues yang bisa dikeluarkan berikutnya. Nah, kemudian di sini juga ada gambar ilustrasi. Di sini gambar A yang di atas ini. Ini dia menunjukkan orang-orang yang mengantri untuk membeli tiket di loket taman hiburan. Nah, orang yang datang pertama akan dilayani pertama, dan orang yang baru masuk di belakang antrian. Yang dimana ini adalah contoh nyata queue dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini gambar B yang di bawahnya. Ini dia menunjukkan panggilan telepon yang diarahkan ke sebuah call center. Nah, panggilan yang masuk duluan akan dijawab duluan, sementara panggilan lainnya menunggu di dalam antrian atau di call queue yang ini. Kemudian di sini ada contoh, sorry, yang ini, example. Yang pertama di situ orang yang menunggu giliran untuk naik wahana di taman hiburan. Kemudian yang kedua, panggilan telepon yang diarahkan ke pusat layanan pelanggan. Nah, seperti dari dua contoh gambar yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang Abstract Data Type. Nah, jadi secara formal, Abstract Data Type mendefinisikan sebuah koleksi yang menyimpan objek dalam sebuah sequence atau urutan. Nih, dibilang. Di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam queue dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang sequence.
Dengan kata lain, aturan FIFO itu diterapkan pada sequence tersebut. Nah, kemudian di situ ada Q aditi mendukung dua metode fundamental. Nah, yang pertama Q and Q nih dalam kurung E. Q and Q dalam kurung E, yang mana dia itu menambahkan elemen A ke bagian belakang atau back. Q key. Nah, ini seperti orang baru yang ikut mengantri di belakang. Kemudian yang kedua itu ada Q the Q. Q the Q dalam kurung kosong seperti ini. Buka kurung, tutup kurung. Yang dimana dia itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama atau front dari Q, kue, kue, kue lah, kue Q gitu. Nah, jika Q-nya ini kosong, akan terjadi error. Nah, ini seperti orang paling depan yang dilayani dan meninggalkan antrian. Oke, berikutnya di situ ada metode asesor tambahan. Yang pertama itu ada Q first, yang dimana dia ini mengembalikan referensi ke elemen depan Q, Q atau kue Q ini, yang ini, tanpa menghapusnya. Seperti melihat siapa yang paling depan tanpa mengeluarkannya dari antrian. Aduh, gatal hidung. Kemudian yang kedua itu ada Q is empty, yang dimana dia ini mengembalikan true jika Q-nya atau kue Q-nya ini, yang ini, itu tidak berisi elemen apapun. Kemudian ada len Q, yang dimana dia itu mengembalikan jumlah elemen dalam Q atau kue Q. Nah, di Python itu kita mengimplementasikannya dengan spesial metode underscore dua kali, kemudian len, kemudian underscore dua kali. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada Q operation example. Nah, di sini dia di slide ini dia menunjukkan tabel contoh operasi Q dan efeknya pada Q key yang awalnya kosong. Nah, di sini ada beberapa catatan penting. Pertama, secara konvensi Q yang baru dibuat dianggap kosong. Kemudian yang kedua, tidak ada batasan awal atau a priori bound pada kapasitas Q. Kemudian yang ketiga, elemen yang ditambahkan ke Q bisa bertipe apapun atau arbitrary type. Nah, di sini kita coba lihat tabelnya. Oke. Nah, di sini ada tabel operasinya beserta dengan langkah per langkah. Kemudian ada penjelasannya juga. Nah, yang pertama di sini ada Q and Q dalam kurung 5. Kemudian itu berarti dia Q-nya 5 atau elemen 5 masuk ke Q. Kemudian ada Q and Q3. Berarti nanti dia Q-nya itu 5,3, yang mana elemen 3 itu masuk di belakang. Jadi elemen 5-nya itu dia tetap di depan. Kemudian ada line Q. Nah, di situ return value-nya 2 dengan dikarenakan di situ dia isinya cuma ada dua elemen yaitu 5,3. Nah, kemudian di situ ada QDQ. Kemudian di situ dia returnnya 5 dengan Q-nya itu 3. Karena elemen 5 paling depan itu dia dikeluarkan, Mas. Makanya sini dia tinggal elemen 3 saja. Nah, kemudian di situ ada Q is empty, dia return value-nya itu false karena dia itu dicek apakah eh,
elemennya ini sudah kosong atau belum, atau sudah dikeluarkan semua atau belum. Nah, kemudian di situ dia menunjukkan false karena di situ masih ada elemen 3. Nah, dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu mengenai array based queue implementation. Nah, jadi di sini dia itu membahas implementasi queue berbasis array yang dimulai dengan implementasi 1. Nah, di sini ada cara kerjanya. Yang pertama itu dia menggunakan append dalam kurung untuk menambahkan elemen di akhir list. Nah, operasi append ini dia mewakili enqueue. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dia itu menggunakan pop dalam kurung 0 untuk menghapus elemen pertama dari list saat the queue. Nah, operasi pop ini dia mewakili the queue. Aduh. Nah, di sini di sampingnya, di samping cara kerjanya tadi, di sini ada gambar diagram array yang menunjukkan di sisi kanan ini ada panah masuk nih, yang dimana ini dia bertuliskan append untuk NQ. Kemudian di sisi kiri itu ada panah keluar bertuliskan pop untuk del Q. Nah, di sini masalah utamanya ya, ini implementasinya yang tidak efisien karena pop itu memiliki satu theta. Nih. Kenapa? Karena saat kita menghapus elemen pertama atau indeks sol, semua elemen setelahnya itu harus digeser satu posisi ke kiri. Jika ada n elemen, kita harus menggeser n kurang satu elemen. Nah, sehingga time complexity-nya itu adalah theta dalam kurung n, bukan 0 dalam kurung satu. Nah, ini dijelaskan juga. Oke, kita lanjut ke implementasi kedua. Nah, yang di mana ini merupakan perbaikan dari implementasi pertama. Nah, kemudian di sini ada cara kerjanya lagi. Di sini yang pertama, di sini metode menambahkan elemennya itu dia tetap sama, yaitu menggunakan append. Kemudian yang kedua, dia itu melakukan penggantian implementasi pop dengan cara yang berbeda. Yang pertama, dia mengganti entry yang ada yang di the queue dalam array dengan referensi ke known, bukan benar-benar menghapusnya. Nih. Kemudian yang kedua, dia mengganti entry yang ada di the queue. Sorry. Di sini itu yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia mengganti entry yang ada di the queue dalam array dengan referensi ke known. Kemudian yang kedua dia mempertahankan variabel explicit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di front queue. Kemudian yang berikutnya ini memberikan 0 dalam kurung 1 runtime untuk operasi the queue karena tidak perlu menggeser elemen. Kemudian di sini juga ada gambar diagram yang menunjukkan array dengan beberapa slot kosong di awalnya. Nih, slot kosong di awal 0, 1, 2 dan di sini. Nah, di situ ada juga elemen-elemen queue yang dimulai dari posisi F. Nih, posisi F. Misalnya E, F, G, kemudian titik-titik seterusnya sampai KLM. Nah, di sini ada kelemahannya. Nah, yang pertama, space recruitment menjadi 0 O atau 0 dalam kurung M untuk N elemen, di mana M-nya ini lebih besar dari N. Nah, di sini M adalah jumlah total operasi NQ yang pernah dilakukan. Dan N adalah jumlah elemen yang sebenarnya ada di Q.
Nah, dengan kata lain, Q dengan elemen sedikit bisa disimpan dalam array yang sangat besar karena slot-slot yang sudah di the Q hanya diisi non tapi tidak pernah diklaim kembali. Kita lanjut. Nah, di sini ada masalah implementasi kedua yang merupakan lanjutan dari yang implementasi kedua yang tadi itu, yang ini. Nah, di sini dia slide 16 ini dia memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kelemahan implementasi kedua dengan contoh visual. Nah, di sini dikatakan desain ini akan memiliki konsekuensi yang merugikan pada aplikasi di mana Q berukuran relatif kecil tapi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, daftar tunggu restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry pada satu waktu. Tapi sepanjang hari atau seminggu, jumlah total entry yang pernah masuk akan jauh lebih besar. Nah, di sini juga ada gambar lagi, gambar diagram yang menunjukkan proses the queue dua kali. Nah, di sini diagram yang pertama, arahnya itu dia berisi A, B, C, D, E dengan F menunjuk ke A. Nah, setelah the queue, di sini A-nya itu diganti menjadi non. Kemudian F-nya bergeser ke B. Nah, kemudian di sini arahnya menjadi non B, C, D, dan E dengan F menunjuk ke B. Nah, kemudian di situ ada diagram kedua, yang ini. Nah, di situ dia setelah DQ lagi, B-nya itu diganti menjadi non. Nah, kemudian F-nya itu dia bergeser ke C. Nah, arahnya ini menjadi non, non, kemudian C, D, dan E. Yang dimana F-nya ini menunjuk ke C. Nah, seperti yang terlihat, slot-slot non itu dia terus bertambah di awal array dan tidak pernah digunakan kembali. Yang dimana inilah pemborosan memori yang dimaksud. Kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya, slide 17, yaitu using an array circularly. Nah, di mana di sini dia itu membahas cara mengatasi masalah pada implementasi dua tadi, yang dimana di sini dia memperkenalkan konsep using an array circularly atau penggunaan array secara sirkular atau melingkar. Nah, di situ ada konsepnya. Yang pertama, kita mengizinkan front queue untuk bergeser ke kanan atau rightward, sorry, dan membiarkan easy queue untuk wrap around atau melingkar untuk melewati ujung array. Kemudian yang kedua, kita mengasumsikan array yang mendasari memiliki panjang tetap n yang lebih besar dari jumlah elemen aktual dalam queue. Kemudian yang ketiga, elemen baru di NQ menuju akhir Q saat ini. Nah, bergerak dari front ke indeks N kurang 1, lalu dilanjutkan kembali ke indeks 0, kemudian 1, dan seterusnya. Jadi arahnya berputar seperti lingkaran. Nah, ini memberikan 0 atau O dalam kurung 1 memory requirement untuk implementasinya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini, sorry, ini dia ada gambar diagram array sirkularnya yang menunjukkan elemen-elemen IJKLM di awal array, indeks 0, 1, 2, dan seterusnya, dan elemen EFGH di akhir array mendekati indeks N kurang 1. N kurang 1 yang ini. Dengan F menuju ke posisi elemen front. Nah, kemudian di situ ada rumus kecil untuk menggeser front secara sirkular, yaitu F sama dengan dalam kurung F tambah 1, kemudian persen N. Ya, yang dimana operator modulus atau persen yang ini, itu dia memastikan bahwa ketika F
yaitu mencapai akhir array atau n kurang satu, ia akan kembali ke nol sehingga array itu berputar secara sirkular. Nah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Di slide 18, yaitu a Python Q implementation atau implementasi Q dalam Python secara lengkap. Di sini dia jelaskannya. Menggunakan circular array. Oke, di situ dikatakan secara internal kelas Q memiliki tiga instance variable. Yang pertama data underscore data seperti ini. Ini mana dia itu referensi ke sebuah list instance dengan kapasitas tetap. Ini adalah array yang menyimpan elemen-elemen Q. Elemen Q. Kemudian yang berikutnya itu ada underscore size. Di mana dia ini adalah sebuah integer yang merepresentasikan jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam Q. Nah, kemudian ada underscore float, di mana dia ini adalah sebuah integer yang merepresentasikan indeks dalam data dari elemen pertama Q dengan asumsi Q-nya tidak kosong. Kemudian di situ ada accessor function yang disediakan. Yang pertama ada len untuk mengembalikan panjang Q saat ini. Kemudian ada isEmpty yang mana dia ini mengecek apakah Q-nya kosong. Kemudian ada first yang dimana dia ini mengembalikan elemen di depan Q. Kemudian ada mutator function. Yang pertama itu ada enq yang dimana dia menambahkan elemen ke dalam Q. Kemudian ada deq yang dimana dia itu menghapus elemen dari Q. Dia di sini ada kodenya. Kita coba running saja. Kita coba ketikkan saja dulu kodenya. Kita coba lihat, sabar. Kita langsung saja. Tuh, kelas array Q. Ini kita mendefinisikan kelas bernama array Q untuk implementasi Q-nya. Kemudian ada langsung saja default underscore capacity sama dengan 5. Sorry. Aduh, 5. Nah, di sini kita mendefinisikan kelas variable default capacity dengan nilai 5, yang mana ini adalah kapasitas awal default untuk semua queue yang baru dibuat. Angka 5 ini dia kita pilih sebagai kapasitas yang moderat. Yang kita tinggal def init self. Kemudian self data known, array default capacity, self size, self run, def length, return self size, dan def is empty, the return self size dengan nol, therefore self if self. Oke. Nah, di sini ada def init seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, yang mana ini dia adalah constructor untuk menginisialisasi queue baru. Dia ini ada self data known di bawahnya ini, yang dimana dia ini membuat list baru, list berisi known, membuat list berisi known sebanyak default capacity atau 5 elemen, yang dimana ini adalah array internal yang akan menyimpan elemen Q. Di situ awalnya semua slot itu dia berisi known. Kemudian ada size sama dengan 0, dimana kita menginisialisasi size menjadi 0 karena Q-nya ini masih kosong. Kemudian ada self front sama dengan 0, yang mana kita menginisialisasi front menjadi 0 untuk menunjuk ke indeks pertama. Kemudian ada def len, yang dimana ini adalah metode spesial len agar bisa menggunakan fungsi built-in len pada objek Q. Kemudian ada def is empty, yang mana dia ini untuk mengecek apakah Q-nya kosong.
Kemudian ada def result. Kemudian ada mana ini? Ini if self is empty. Kemudian ada raise exception Q is empty. Kemudian ada return self data. Oke, kita coba running. Apakah ada error? Di sini mungkin outputnya belum keluar. Jadi kita cek dulu apakah ada error atau tidak. Nah, di sini dia sudah berhasil karena di sini dia sudah biru, bukan merah lagi. Oke, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Di slide 19. Nah, di sini adalah kode lanjutan dari codingan yang ada di slide 18 tadi yang kita sudah buat ini. Nah, di slide 19 ini merupakan lanjutannya. Jadi kita langsung coba saja. Nah, berikutnya itu ada def the queue, the queue, kemudian if of it's empty, kabar. Oke, ini salah. Pantas dia tidak terbaca. Nah, sabar. Oke, kita lanjut saja dulu. Nanti setelah kodenya dituliskan semua, baru kita lihat mana yang error. Thank you, raise piece of error. Ini salah semua ya. Def the Q self. If cell is empty, rise empty. Q is empty. Kemudian answer. Statement, cell front plus satu. Dan cell size satu, return answer. Give in queues of A, if cell size, return length of data. Self resize dua kali length. Kemudian a fail. Kemudian dalam kurung self phone self underscore size. Same line self with underscore data. If data avail is of size. Oke. Nah, lanjut lagi ke def resize. Aduh, sorry. Resize. Self, sama dengan self
Aduh, ya, kemudian walk, dengan substitute underscore con. Kemudian for in range self underscore size. Get self underscore manual sama dengan satu di plus satu di plus wal persen len oh, so, oke, kita lanjut ke def underscore str underscore self. Ya, cukup panjang ya. Nah, sini tinggal memasukkan data tesnya. Kita print saja yang ini 5792, kemudian 6, kemudian 4, satu, kemudian 0. Kemudian print Q, nomor Q, yang print, banyak banget. Q, print remove plus Q, kemudian C, sama cok. Kemudian ini kita US. Oke. Nih masih ada error. Kita coba lihat dulu yang empty-nya. Hmm, ini kayaknya tidak bermasalah yang empty-nya ini merah. Karena overall, secara keseluruhan ini dia sudah benar. Kita coba running saja. Nah, bisa. Q5792641 known, kemudian known. Q-nya 857, kemudian Q known known 92641 known known. Q range 6. Oke, sudah sesuai dengan output yang ada di slide. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya.
Materi berikutnya yaitu ada adding and removing element dan resizing the queue. Nah, jadi di slide ini dia menjelaskan dua konsep penting, yaitu bagaimana menambah atau menghapus elemen dan bagaimana resize queue-nya. Nah, kita bahas dulu dari yang bagian adding and removing element yang di sebelah kiri. Nah, di situ dikatakan indeks di mana elemen berikutnya ditambahkan ke queue dihitung dengan rumus avail sama dengan dalam kurung self front ditambah self size tutup kurung kemudian persen atau modulus kemudian len dalam kurung self data. Nah, jadi posisi elemen baru itu ditentukan secara sirkular berdasarkan posisi front dan jumlah elemen saat ini. Nah, saat the Q nilai pada indeks self frontnya ini dikembalikan dan dihapus, indeks front kemudian diupdate ke posisi berikutnya dalam circular Q dengan rumus self front sama dengan self front tambah 1 modulus 1% len self data. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bagian oh, kita lanjut ke bagian resizing the queue. Nah, di situ dikatakan ketika ukuran Q sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan didouble kan atau dilipat gandakan. Nah, kemudian yang kedua, referensi dari list lama disalin ke list baru. Kemudian yang ketiga, saat mentransfer konten, kita sengaja menyelaraskan kembali front queue dengan indeks 0 di array baru. Ini penting agar struktur sirkular kembali rapi. Dia di sini ada gambar diagram yang menunjukkan proses resize-nya. Nah, di situ array lama ada I, J, K, E, F, G, H. Nih, dengan F itu menunjuk ke E. Atau di indeks 3. 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian di bawahnya itu ada array baru setelah resize. Ada E, F, G, H, I, J, K. Dan ini kosong. Dengan F-nya itu sama dengan 0. Nah, elemen-elemennya itu dia disalin dalam urutan yang benar. Dimulai dari front E dan front di setel ke indeks 0. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Slide ke-21. Yaitu shrinking the underlying array. Atau tentang menyusutkan array yang mendasari Q. Nah, jadi di slide ini dia itu membahas tentang menyusutkan array yang mendasari Q. Nah, di sini juga ditunjukkan kode Q yang sudah ditambahkan fitur stringnya. Nih, ada sebuah kode. Nah, mungkin kita jelaskan dulu. Di sini pendekatan yang robust adalah mengurangi ukuran array menjadi setengah dari ukuran saat ini. Kapanpun jumlah elemen yang tersimpan turun di bawah 1/4 dari kapasitasnya. Nah, situ contoh jika array berkapasitasnya 20 dan elemen hanya tinggal 4, maka nanti itu dia kurang dari 20/4, yaitu sama dengan 5. Maka array-nya itu dia di-resize menjadi 10. Nah, ini dia menjaga agar memori tidak terbuang sia-sia saat queue menyusut setelah banyak the queue. Nah, kemudian di situ ada space usage. Ini space usage. Yang dimana di situ ada theta n. Nih, yang dimana artinya memori yang digunakan proporsional dengan jumlah elemen aktual. Oke, di sini ada kode. Kita coba tuliskan saja. Kabar.
Oke, di sini apakah kodenya kita harus ubah? Hmm, kayaknya tidak usah dihapus semua. Sini tinggal kita ganti beberapa saja. Sabar, kita coba lihat. Oke, sini tinggal kita tambahkan. Hmm, hmm, saja. Ya, cocok. Kemudian ini sama-sama sama. Berarti sininya kita ganti, kita sesuaikan dengan situ. If cell empty, rise empty, quest empty, answer of data front, save data sub front, none, sub front, cell phone, sub front plus satu lines of data, min satu, ini nggak pakai return answer, kita tambah lagi if. Nol, self titik underscore size, len, self titik underscore data, self resize, kemudian return answernya di sini. Oke, kemudian kita coba lihat yang dev enqueue-nya. Enqueue-nya cocok, resize-nya cocok, str. Oke. Str ini nggak pakai join berarti. Ini hapus. Ya sudah, ini nggak usah pakai ini. Ini kita tinggal tambahkan string. Oke, Q, Q-nya 5792641 di Q, Q lens line Q, 15 item Q, line Q. Hmm, apa? Oh ya, salin saja yang ini kalau gitu. Satu, dua, tiga, empat. Berapa kali nih? Satu, dua, tiga, empat. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian kita print yang ini. Thank you. Ini habis tiga, empat. Ini oke. When length oke. Hmm, nah, ini habis dua. Length kemudian tuh dua, tiga, empat. Kemudian dia print key lagi di bawah. Kemudian when length. Kemudian remove last item lagi. Kemudian print queue lagi sama len. Oke. Nah, kita running. Apakah hasilnya sama? Duh. Oke. Oh, ini harus pakai join. Oke, kita coba running ulang. Oke, di sini Q57926410 nol nol
Q length-nya 8, remove plus item 5 dan 7. Dia non non 92641 non non, kemudian Q length-nya 6. Dia remove plus itemnya 29264. Dia Q-nya jadi 10 dan 00. Ini non awalnya banyak. 21. Kemudian 0. Ya, kurang lebih sama. Seperti ini. Ini bedanya cuma nonnya aja yang tidak tertulis. Coba kalau misalnya saya penasaran kalau nggak pakai string. Oh, bisa. Kita coba lihat saja dulu hasilnya. Hmm. Sama saja ternyata. Ya, kurang lebih di sini hasilnya sudah sama. Cuman di sini kurang noun-nounnya aja. Misal kayak yang habis remove plus item 4 yang ini. Itu sebelum 1 dan 0. Ini ada noun. Noun sepanjang ini baru 1,0. Kemudian noun. Kemudian coin length-nya 2. Dan remove plus item 1. Seperti itu. Oke. Sebelum lanjut, saya ada yang mau saya cek. Oh, ini. Nah, oke, kita coba lihat. Nah, ini dia. Non-nonnya sudah muncul semua. Oke, kurang lebih seperti itu. Tadi salahnya cuma di sini. Harusnya garis miringnya itu ada 2. Saya tadi cuma 1. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di slide 22. Nah, di sini dia membahas tentang analyzing the array-based queue implementation. Nah, di sini dia menampilkan tabel analisis performa dari implementasi queue berbasis array. Di sini ada tabel running time untuk setiap operasi, sama ada Q&Q, itu dia 0 atau O dalam kurung 1, kemudian ada tanda bintang. Begitu juga dengan di QDQ, sama. Sedangkan di queue first, di queue is empty dan line queue, dia itu 0 dalam kurung 1 saja, tanpa ada tanda bintang. Nah, di sini tanda bintangnya ini, pada NQ dan the queue, itu dia menunjukkan bahwa waktu eksekusinya adalah amortized 0 atau O dalam kurung 1. Nah, artinya secara rata-rata operasinya itu O atau 0 dalam kurung 1. Nah, meskipun sesekali bisa lebih lambat ketika terjadi resize atau baik memperbesar maupun memperkecil arahnya. Nah, resize itu dia membutuhkan O atau 0 dalam kurung N karena harus menyalin semua elemen. Nah, tapi ini jarang sekali terjadi sehingga secara amortized tetap O atau 0 dalam kurung 1. Kemudian di situ ada operasi first is empty dan len, itu dia selalu O atau 0 dalam kurung 1 tanpa pengecualian karena mereka hanya mengakses variabel atau indeks tertentu tanpa perlu iterasi. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada di slide 23 itu dia membahas tentang double-ended queue, yaitu atau yang biasa disingkat itu sebagai the queue atau dibacanya itu deck.
Nih, dibilang the queue atau DAG. Nah, jadi di situ dikatakan the queue adalah struktur data mirip queue yang mendukung penyisipan atau insertion dan penghapusan atau deletion. Nah, di kedua ujungnya, yaitu bagian depan, front, dan di bagian belakang atau back. Nah, jadi berbeda dengan queue biasa yang hanya bisa menambah di belakang dan menghapus di depan. Kalau the queue itu dia bisa melakukan keduanya di kedua ujung. Nah, the queue atau DAG itu abstrak, data tipe lebih general atau umum dibandingkan stack maupun QADT. Dengan kata lain, the queue atau DAG itu bisa berfungsi sebagai stack jika kita hanya menggunakan satu ujung maupun sebagai queue jika kita menambah di satu ujung dan menghapus di ujung lainnya. Nah, di situ ada contoh penggunaan the queue atau DAG di kehidupan nyata. Eh, Di situ dia sebuah restoran yang menggunakan queue untuk maintain wait list, wait list atau daftar tunggu. Nah, yang pertama, kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian, tetapi ternyata meja belum tersedia. Biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut ke posisi pertama dalam antrian. Nah, ini membutuhkan kemampuan insert di depan yang tidak bisa dilakukan queue biasa. Nah, bisa juga terjadi seorang pelanggan di ujung belakang antrian tersebut menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran ini. Nah, ini dia membutuhkan kemampuan delete di belakang. Nah, kedua skenario ini dia membutuhkan operasi di kedua ujung yang hanya bisa dilakukan oleh the queue atau DAG. Oke, mungkin kita lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu ada the DAG abstract data type. Nah, slide ini dia mendefinisikan secara formal DAG abstract data type. Nah, di situ dikatakan DAG entity itu didefinisikan sebagai DAG-D yang mendukung metode-metode seperti di bawah itu. Yang pertama itu ada D at first, yang dimana dia itu menambahkan elemen E ke depan DAG D. Seperti seseorang yang langsung masuk ke posisi pertama antrian. Kemudian yang kedua itu ada D at last, yang mana dia ini menambahkan elemen E ke belakang DAG D. Seperti orang baru yang ikut mengantri di belakang. Kemudian yang ketiga ada delete first atau dia ini menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari DAG D. Nah, di situ akan terjadi error jika DAG-nya itu kosong. Seperti orang paling depan yang dilayani. Kemudian yang terakhir ada di de delete last atau menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DAG D. Akan terjadi error jika decknya itu kosong, seperti orang paling belakang yang pergi. Dan di situ juga ada metode asesor. Yang pertama itu ada dev first, yang dimana dia ini mengembalikan tanpa menghapus elemen pertama deck D. Dia itu akan error jika kosong. Kemudian ada delast. Dia itu mengembalikan tanpa menghapus elemen terakhir deck D. Nah, dia juga itu error jika kosong. Kemudian ada D is empty, yang dimana dia ini mengembalikan true jika deck D-nya ini tidak berisi elemen apapun. Kemudian ada land D terakhir, yang dimana dia ini mengembalikan jumlah elemen dalam deck D. Nah, di Python dia itu diimplementasikan dengan spesial method land. Kita lanjut di slide berikutnya, di slide 25. Di sini ada implementing deck atau DQ with a circular array. Nah, jadi dia di sini membahas bagaimana mengimplementasikan deck menggunakan circular array mirip dengan implementasi queue sebelumnya. Nah, di sini ada konsep implementasi. Yang pertama, dia itu menggunakan 3 instance variabel yang sama seperti queue, yaitu data, size, dan front.
Nah, kemudian di situ juga dia tidak perlu membuat kelas dari nol karena bisa memanfaatkan konsep circular array yang sudah dipelajari. Kemudian di situ juga ada rumus untuk menghitung posisi belakang atau back Q. Back sama dengan self front tambah self size dikurang satu, kemudian modulus 1%, length self data. Nah, di situ front plus size kurang satu, self size kurang satu. Ini dia itu memberikan posisi elemen terakhir. Lalu dimodulus dengan panjang array untuk mendapatkan indeks yang valid secara sirkular. Nah, kemudian yang berikutnya di situ ada metode add first yang dimana yang dimana nanti kita perlu melakukan circular decrement pada indeks yaitu menggeser front mundur satu posisi. Nah, di situ ada rumusnya. Self front sama dengan self front kurang satu modulus 1% len self data. Nah, di situ berbeda dengan NQ pada Q biasa yang menambah di belakang. Di sini at first dia menambah di depan sehingga front harus mundur satu langkah. Nah, di situ modulusnya memastikan jika frontnya ini sama dengan nol. Maka posisi baru adalah len data dikurang satu atau ujung array. Nah, di sini juga ada tabel contoh operasi DQ atau DEC dan efeknya pada DQ atau DECD yang awalnya kosong. Yang pertama di situ di at last dalam kurung 5 yang dimana dia di situ berarti menambahkan elemen 5 di bagian belakang. Makanya sini DEC-nya itu 5. Kemudian ada first D at first 3. Itu menambahkan elemen 3 di depan. Makanya di sini dia deck-nya itu menjadi 3,5. Kemudian ada lagi D at first 7. Berarti dia itu menambahkan elemen 7 di depan. Makanya di sini hasilnya jadi 7,3,5. Kemudian di situ ada D first. Di mana ini untuk melihat elemen depan. Nah, makanya di sini dia returnnya 7. Dan untuk deck-nya itu masih 7,3,5. Kemudian di sini dia di delete class, yaitu untuk menghapus elemen terakhir. Nah, elemen yang terakhir yang dihapus itu adalah elemen 5. Makanya hasil deck-nya itu cuma 7,3 dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya itu ada deck atau DQ in Python collection module. Nah, jadi dia di sini membahas mengenai implementasi DQ atau deck yang sudah tersedia di Python melalui modul collection. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan pemetaan antara operasi deck Q atau deck ADT kita dengan metode collection deck Q atau deck di Python. Nah, di sini bisa dilihat, di sini out deck Q editing, misalnya Landy, collection deck Q-nya itu Landy juga dengan description number of element dan seterusnya. Nah, di situ perhatikan bahwa collection deck Q atau collection deck itu dia memiliki lebih banyak metode dibandingkan DQ edit atau deck editing yang kita definisikan sebelumnya. Nah, termasuk rotate, remove, count, clear, dan access by index. Ya, rotate, remove, dan access by index. Nah, sekarang di kanannya ini itu ada contoh lagi. Sorry, ada kode. Mungkin di sini kita coba praktekkan. Which berarti sabar. Berarti ini kita hapus saja semuanya. Kita langsung saja ketikkan, aduh, import collection di sama dengan collection ini collection the queue
Nah, harusnya begini. The append left. Ini 5, ini 6, ini 10. Ini append saja. The append 2. Kemudian left-nya 3. Sini 7. Kemudian 5, 6, 10, 2, 3, 7. Kemudian sini kita print. Print dalam kurung the Q. Cairlah the Q di the pop. Ini nggak pop dulu ternyata. Lens. Dan dia titik rotate. Rotate-nya 5. Kemudian print. Salin saja yang ini. Kemudian pop. Pop left. Tapi dari pop. Aduh. Pop left. Kemudian dia titik pop. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, sini kayaknya the Q. Oh, ini harusnya tambah len. Len D ini juga. Oke, kita running ulang. Wait. Oke, kita running ulang, kita coba lihat lagi. Oke, Rio 7,6512, lensnya 6, kemudian 3, 6, 5, 10, 2, 7, kemudian 6, 5, 10, 2, kemudian 4. Nah, di sini outputnya sudah sama dengan di slide. Nah, jadi di situ dia pertama awalnya the queue-nya ini dia berisi 7, 3, 6, 5, 10, dan 2. Dengan panjangnya itu 6. Nah, setelah di rotate itu 5, 5 kali, atau elemen ini dia bergeser 5 posisi ke kanan, dan di situ tujuhnya nih, tujuhnya itu pindah ke akhir dan sisanya itu bergeser. Makanya di situ hasilnya adalah 3, 6, 5, 10, 2, dan 7. Nah, kemudian setelah itu kemudian habis di rotate sini, kemudian itu di pop. Pop left nih, pop left. Nah, makanya dia di situ dia menghapus 3 elemen dari depan. Dan pop biasa nih, dia itu untuk menghapus 7 dari belakang. Yang pop left itu dia menghapus 3 dari depan, dan pop yang biasa itu dia menghapus 7 dari belakang. Makanya di sini the Q-nya menjadi 6, 5, 10, dan 2. Dengan panjangnya itu 4. Seperti itu. Dan di sini juga tadi ada performance. Nah, di situ dikatakan kelas the queue atau deck di Python secara formal dijamin memiliki operasi 0 atau O dalam kurung 1 di kedua ujungnya. Append left, append, pop left, dan pop. Namun operasi ini dia menggunakan notasi indeks di tengah. Deq atau deck memiliki word case.
O atau 0 dalam kurung N. Nah, jadi mengakses D dalam kurung siku J di tengah-tengah DQ atau DEC itu bisa lambat. Karena DQ atau DEC-nya ini dia dioptimalkan untuk akses di ujung-ujungnya, bukan di tengah. Seperti itu kurang lebih. Yang kita lanjut ke slide 27 atau slide terakhir. Di sini ada summary atau ringkasan dari keseluruhan materi yang telah kita bahas tadi. Nah, di situ pertama, eh, di sini kita belajar tentang 3 ADTS. Nah, di situ dikatakan yang pertama ada stack, yang dimana dia itu adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in, first out. Elemen terakhir yang masuk akan keluar pertama. Operasi utamanya adalah push atau menambah di atas dan pop atau menghapus dari atas. Nah, tadi kita sudah melihat penerapannya dalam membalik data, matching parenthesis dan matching HTML tag. Kemudian yang kedua itu ada queues, yaitu struktur data yang mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out, di mana elemen pertama yang masuk akan keluar pertama. Nah, operasi utamanya ini adalah NQ atau menambah di belakang dan DQ atau menghapus dari depan. Nah, kita juga sudah belajar implementasinya menggunakan circular array. Kemudian yang berikutnya itu ada DQs atau DEX, yaitu struktur data double-ended queue yang mendukung penyisipan dan penghapusan di kedua ujungnya. Nah, the queue ini atau DEC ini lebih general dari stack maupun queue. Nah, di sini Python itu dia menyediakan implementasi built-in melalui collection the queue atau collection DEC. Nah, selain itu kita juga belajar bagaimana mengimplementasikan ketiga EDT ini menggunakan Python list. Kemudian bagaimana menganalisis performa dari implementasi-implementasi tersebut, termasuk konsep amortized analysis. Nah, mungkin karena materinya sudah selesai, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.